the wire. Hand in hand, Joseph and their Adolf. Friends with the Krauts. Halo Mang Cik Bicek, di mana baik kamu berada? Cak, mano kabarnya? Balik lagi dengan aku Mang Burhan. Aku tuh heran ya sama film perang. Kenapa kalau film perang itu isinya selalu saja orang-orang yang mukanya serius semua? Di film ini ada 2 sniper, kerjaannya cuma satu. Ngumpet, diem, nunggu. Ngumpet, diem, nunggu. Berjam-jam loh. Tapi serius ya, film ini bukan cuma soal tembak-tembakan. Ini soal siapa yang paling sabar, siapa yang gak baper, dan siapa yang gak bersin di timing yang salah. Coba bayangin ya, sniper legendaris, reputasi tinggi, tiba-tiba bersin. Acih! Tamat, sejarah berubah gara-gara alergi debu. Sebelum masuk alur ceritanya, tonjok dulu tombol subscribe-nya dan like-nya. Cuko udah becuko, pempek tengah duo. Payu diaturi alur ceritanya. Berlatar pada tahun 1942, tepat ketika Perang Dunia sedang terjadi. Jerman hanya tinggal selangkah lagi untuk memenangkan perang ini. Mereka hanya perlu menaklukkan satu wilayah lagi di Uni Soviet. Kota tersebut bernama Stalingrad, sehingga Uni Soviet secara mati-matian akan mempertahankan kota tersebut dengan menurunkan banyak sekali pasukan mereka. Cerita sendiri akan mengisahkan pada satu di antara ribuan tentara Uni Soviet yang dikirim ke Stalingrad. Tentara tersebut bernama Vasily, seorang tentara muda biasa yang saat ini tengah menyeberang menuju kota Stalingrad, dan dia sudah mulai merasakan sensasi yang sangat beradrenalin saat Jerman menjatuhkan banyak sekali tembakan dan bom untuk mencegah mereka semua. Sesampainya di kota Stalingrad, Vasily yang tidak kebagian senjata pun hanya bisa berlari-lari saja kayak orang lomba 17-an, di mana Vasily kembali apes. Ketika akan mengambil senjata di tanah, dia keduluan oleh temannya, terlebih lagi mereka dilarang untuk mundur. Dan apabila mereka memaksa mundur, mereka akan ditembak mati oleh atasannya sendiri, yang pada akhirnya pasukan mereka pun habis dalam waktu singkat. Tak lama setelah itu datanglah sebuah mobil yang dikendarai oleh seorang tentara divisi bidang politik bernama Danilov, di mana dirinya terpaksa ikut terjebak di sana karena mobilnya terbalik oleh tembakan sebuah tank. Dan ketika dia akan menembak beberapa tentara Jerman dari kejauhan, bangkitlah Vasily yang ternyata masih hidup, yang hanya pura-pura mati di tengah-tengah tumpukan jasad teman-temannya. Dan disinilah kita akan diperlihatkan kemampuannya Vasily. Tanpa menggunakan skop kali 3, kali 4, bahkan kali 8, dia mampu menembak kelima tentara Jerman secara akurat tanpa ada yang meleset satu tembakan pun. Entah karena beruntung atau memang Vasily memiliki bakat sebagai seorang penembak jitu, Danilov yang menjadi satu-satunya saksi hidup momen itu pun langsung dia tuangkan kekagumannya dalam sebuah tulisan atau selembaran berita perang, yang ceritanya sendiri agak sedikit dilebih-lebihkan sehingga membuatnya menjadi seperti selebriti. Akibat banyaknya tentara Uni Soviet yang gugur di Stalingrad, jenderal pun mengirim satu orang baru untuk mengatasi masalah ini. Dia bernama Khrushchev, di mana Khrushchev yang akan memimpin semua tentara Uni Soviet di sana. Beliau merasa resah dan gelisah ketika berita kegagalan mereka sampai ke telinga rakyat Soviet, yang mengakibatkan rasa pesimis sehingga banyak sukarelawan yang mundur dan tidak ingin ikut perang. Namun di tengah-tengah itu Danilov pun nyeletuk.
tentang sebuah ide dengan memanfaatkan media yang ada pada saat itu, yakni media koran dan tulisan pada selembaran, yang menurutnya rasa percaya diri pasukan hanya bisa dibangkitkan apabila mereka memiliki sosok inspirasi atau influencer yang membangkitkan semangat. Sosok yang bisa dijadikan figur pahlawan sekaligus bahan bakar semangat mereka, yang orang tersebut tiada lain tiada bukan adalah Vasily. Do you know any heroes around here? Yes, comrade. Vasily sendiri kini sudah dipindahkan ke divisi penembak jitu. Vasily kini menjadi viral di mana-mana. Mungkin pada awalnya cerita kepahlawanannya ini hanya terlalu dilebih-lebihkan oleh Danilov, tetapi pada dasarnya Vasily memang selalu menggunakan AWM saat main PUBG dan Point Blank yang membuatnya jago menggunakan sniper. Titel pahlawan itu pun akhirnya menjadi benar-benar melekat, yang menjadikan Vasily seorang penembak jitu terbaik yang pernah dimiliki oleh Uni Soviet. Karena lagi viral-viralnya, Vasily pun selalu disambut baik oleh semua orang, termasuk seorang ibu dan anaknya yang masih kecil bernama Sasha, di mana Vasily tidak menduga-duga bertemu dengan seorang tentara cantik bernama Tania yang kebetulan pernah ia lihat saat di dalam kereta sebelumnya. Tania's like a daughter to me. Thank you for everything you're doing. I saw your picture in the paper. It's Vasily Zaitsev. Sama seperti artis-artis viral pada umumnya, nama Vasily yang sangat amat viral pun hingga terdengar ke telinga tentara Jerman, di mana mereka pun mengutus seorang legenda penembak jitu hanya untuk mengcounter Vasily. Dia seorang guru dari seluruh penembak jitu di Jerman, dan bahkan orang ini memiliki sebuah sekolah penembak jitu, Usop, Yasop, Ben Beckman, Van Augur, bahkan Hibari alumni dari sana. Mari kita perkenalkan orang yang memiliki aura yang gelap dan wajah yang nampak tidak pernah senyum dari kecil. Orang itu bernama Mayor Konik. Dari segi pengalaman dan jam terbang, tentunya Mayor Konik akan lebih unggul. Hingga ketika di sebuah reruntuhan gedung, untuk pertama kalinya Mayor Konik langsung berhadapan dengan Vasily, sang penembak jitu terbaik dari Uni Soviet, di mana Mayor Konik berhasil menumbangkan dua temannya Vasily, dan jika bukan karena bom yang dijatuhkan oleh pesawat Jerman di area tersebut, mungkin Vasily juga ikut tewas dan film ini akan langsung selesai di sini. Setelah itu Vasily pun kembali ke markas, di mana Vasily mengadu ke Danilov bahwa film ini hampir saja cepat tamat karena dia hampir meninggoy ditembak oleh penembak jitu Jerman, yang dari caranya menembak dan bersembunyi, Vasily langsung menyadari bahwa orang itu bukanlah seorang penembak jitu biasa, di mana Vasily yang hanya seorang tentara biasa yang kebetulan bisa menembak secara akurat pun merasa bahwa label pahlawan yang disandangkan padanya terlalu berlebihan, hingga memancing pihak musuh menggerakkan pasukan-pasukan terbaiknya. Dan di tengah-tengah kegelisahannya Vasily, muncullah seorang sniper berpengalaman, seorang mantan muridnya Mayor Konik di sekolah miliknya. Dia bernama Kolikov yang akan menjadi rekan barunya. He was a step ahead of me all the time. His instinct. When Miller and Anton were killed today. His name is Konik. Tak hanya itu, Vasily juga diajak ke sebuah pertemuan antar para petinggi dan ada Khrushchev juga di sana, di mana Vasily terkejut karena Tania dipindahkan ke divisi politik juga sama seperti Danilov. Hingga saat pertemuan dimulai, Khrushchev yang terus saja membangga-banggakan Vasily di depan para pasukannya, yang padahal Vasily sendiri merasa tidak sehebat apa yang dikatakan orang-orang, tetapi karena sudah terlanjur viral, ya apa boleh buat, Vasily hanya menikmatinya. The Germans are starting to shit their pants. The country is looking at you, right? Beberapa hari setelah itu, Vasily dan Kolikov pun sudah kembali ke medan perang. Di sini kita pun diperlihatkan karakternya Kolikov yang lumayan banyak bacot. Sialnya, satu teman mereka berhasil ditangkap oleh Mayor Konik, di mana Mayor Konik menjadikan dia sebagai umpan untuk bisa mengetahui di mana Vasily dan Kolikov bersembunyi.
Sebagai penembak jitu yang memiliki jam terbang yang lebih tinggi, Kolikov pun menunjukkan bagaimana cara memancing penembak jitu musuh menggunakan sebuah helm. Yang karena Mayor Konik jauh dan jauh lebih berpengalaman dari mereka berdua, tentunya dia sudah tahu bahwa itu hanya sebuah umpan, sehingga ketika Vasily dan Kolikov mengira bahwa tidak ada musuh di sana, akhirnya mereka pun memutuskan untuk pindah lokasi. Lalu yang terjadi... Kill us some generals. Setelah itu Vasily pun kembali ke markas, di mana Vasily lagi-lagi mengadu ke Danilov. Vasily bercerita tentang kehebatan Mayor Konik yang mampu menembak Kolikov meski dia sedang melompat, di mana Vasily baru kali ini melihat seorang penembak jitu mampu melakukan hal tersebut, dan karenanya Vasily semakin pesimis dengan kemenangan yang akan mereka raih. Namun Danilov meyakinkan bahwa Mayor Konik tak lebih dari seorang baby boomer yang diberi sebuah mainan sniper. It's about Tanya. I promise. Next time, you will be one step ahead of him, close to him, passing us information. Selanjutnya Danilov pun meminta Vasily untuk meyakinkan Tanya agar dirinya tetap bertahan di divisi politik karena sebelumnya Tanya meminta dikembalikan ke medan perang. Selain ia sangat menyukai Tanya, di medan perang sangat berbahaya, namun Tanya menjelaskan bahwa kedua orang tuanya ditembak tepat di hadapannya oleh para tentara Jerman, dan itulah alasan kenapa Tanya sangat ingin turun ke medan perang. Sementara itu kita pun diperlihatkan Mayor Konik tengah bersama Sasha yang dengan sengaja mendekati dan merayu Sasha dengan memberikan sejumlah makanan padanya untuk ditukarkan beberapa informasi tentang seluk-beluknya Vasily. Seperti yang kita ketahui, peran Mayor Konik dalam perang ini hanya untuk menghabisi Vasily yang dianggap sebagai simbol harapan bagi seluruh rakyat Uni Soviet. Gara-gara Sasha yang masih kecil dan terlalu polos membeberkan seluruh informasi tentang Vasily, Mayor Konik pun berhasil mengetahui jalur yang biasa Vasily lewati untuk bisa sampai ke medan perang, di mana Mayor Konik sudah mengeker sebuah pipa yang biasa Vasily lewati. Alhamdulillahnya Vasily masih terselamatkan ketika dia bisa menghindari tembakan dan justru menewaskan salah satu rekannya. Namun sayangnya Vasily tidak bisa bergerak sama sekali karena senapannya terlempar cukup jauh dari tempatnya dan hanya bisa berlindung di balik sebuah meja besi. Di momen ini Vasily berusaha mengambil senapannya dengan sebuah pisau yang diikatkan ke sebuah tali sambil dikeker oleh Mayor Konik. Dia terus berjibaku mengambil senapannya, namun tak diduga Tanya muncul ke sana. Di mana Vasily sempat menganggap bahwa kemunculan Tanya adalah sebuah beban saja, akan tetapi Tanya berhasil membuktikan bahwa kehadirannya sungguh berguna, yang berhasil mengecoh Mayor Konik hingga Vasily berhasil menembaknya. Sejak saat itu hubungan mereka pun semakin dekat hingga mereka berdua semakin yakin bahwa akan melanjutkan hubungan mereka ke jenjang yang lebih serius. Namun Vasily lupa saat ini dia harus tetap fokus untuk berperang sampai mereka berhasil mengusir Jerman dari kota Stalingrad. Namun sebelum itu mereka pun menyempatkan diri untuk berkayuan ketika para tentara tengah tertidur pulas. Sagapung si Tanya ini. Keesokan harinya Vasily pun sudah kembali ke zona perang dengan tujuan hanya untuk mengalahkan Mayor Konik. Namun karena terlalu lama menunggu, belum lagi semalam berkayuan dengan Tanya, Vasily tidak sengaja ketiduran dan melewatkan kesempatan untuk menembak Mayor Konik, sehingga ketika pasukan Jerman muncul, Vasily terpaksa pura-pura mati, yang secara kebetulan buku catatan pribadi yang selalu dibawanya berhasil diambil oleh pasukan Jerman.
He's dead. We found this on his cross. Alhasil Vasily pun dianggap mati di medan perang, sehingga hal itu dengan cepat menyebar ke seluruh rakyat termasuk Bapak Khrushchev yang murka kepada Danilov karena terlalu lama bermain-main dengan cerita pahlawan ini, sehingga dengan gugurnya Vasily, tentu seluruh pasukan Uni Soviet akan kehilangan kepercayaan diri untuk tetap mempertahankan kota Stalingrad. Have to do. Dangle his body in front of our men. If it's confirmed that he's dead, we're playing your fiddle too much. Berita kematian Vasily pun sekaligus menjadi akhir tugas Mayor Konik yang langsung dipulangkan oleh sang jenderal. Namun Mayor Konik yang yakin Vasily masih hidup pun secara diam-diam dia tidak langsung pulang ke Jerman, melainkan menemui si bocah Sasa untuk memastikan bahwa Vasily masih hidup karena rupanya Mayor Konik sudah mulai mencurigai jika selama ini Sasa adalah orang yang suka membocorkan lokasi tempat persembunyiannya, sehingga untuk memastikan hal tersebut Mayor Konik pun membuat sebuah skenario jebakan untuk membuktikan kecurigaannya tersebut. Jebakan itu pun akhirnya ditelan mentah-mentah oleh Sasha yang langsung memberitahu Vasily jika Mayor Konik akan bersembunyi di dalam tangki air yang terletak di stasiun kereta api, sehingga ketika dia menyadari kehadiran Vasily di sana, dapat dipastikan itu adalah ulah dari Sasha. Oleh karena itu, Sasa pun dibawa oleh Mayor Konik dan digantung tepat di tengah-tengah kota, di mana Tania yang melihatnya pun sangat amat dibuat terkejut, sehingga Vasily yang sama-sama merasa sakit hati pun berjanji dia akan menghabisi Mayor Konik, namun dengan satu syarat, Tania harus kembali ke zona aman untuk menemani ibunya Sasa yang kini hanya tinggal sebatang kara. Berkat bantuan Danilov, Tania dan ibunya Sasa pun mendapatkan tiket untuk menyeberang ke zona aman. Namun terjadi sesuatu yang tidak diduga-duga ketika Tania tidak sengaja terkena sebuah ledakan bom yang jatuh dari atas, sehingga ketika Danilov mengira jika Tania sudah meninggal, ia pun merasa perlu untuk menemui Vasily di stasiun. She was on her way back to you. She was cut down by shrapnel. She's dead, Vasily. Tanya isn't coming back. Karena merasa bersalah atas kematian Tania yang harusnya menjadi tanggung jawabnya untuk menjaga Tania, Danilov rela mengorbankan dirinya menjadi umpan supaya Mayor Konik keluar dari tempat persembunyiannya. Don't do that! Setelah berjam-jam menunggu, Mayor Konik pun keluar dari tempat persembunyiannya setelah mengira bahwa orang yang ia tembak tadi adalah Vasily. Namun baru saja ia berjalan beberapa langkah, Vasily sudah berada di hadapannya dan bersiap dengan AWM-nya, lalu headshot. 2 bulan kemudian, pasukan Jerman pun berhasil dipaksa mundur dari kota Stalin. Vasily pun pergi ke rumah sakit sesuai surat yang dituliskan oleh ibunya Sasa, di mana faktanya Tania masih hidup dan sedang dirawat di rumah sakit. Dan film pun selesai. Dan akhirnya duel sniper paling legendaris di Stalingrad pun selesai. Mayor Konik datang dengan reputasi sniper terbaik di Jerman, guru para sniper dan mesin pembunuh. Endingnya datang sebagai legenda dan pulang sebagai konten alur cerita YouTube. Bang Konik ini sabar banget ya nunggu Vasily berjam-jam. Tapi giliran momen paling pentingnya kena prank sama orang yang mukanya kayak belum tidur 3 hari. Vasily juga jangan kebanyakan gaya. Sepanjang film mukanya tegang terus. Bang, ini perang, bukan casting film zombie. Dikasih cewek cakep, malah tambah overthinking. Danilov lebih parah lagi. Awalnya semangat banget bikin propaganda. Vasily adalah simbol harapan. Begitu Tania lebih dekat ke Vasily, langsung berubah jadi panitia sakit hati. Bang, ini perang dunia kedua bang, bukan sinetron. Tapi paling penting film ini mengajarkan kita satu hal. Kalau mau jadi sniper hebat, jangan cuma jago nembak. Harus jago nahan pegel, nahan gatel,
nahan bersin, dan nahan ego. Karena di film ini yang kalah bukan yang pelurunya habis, tapi yang egonya kepancing duluan. Dan jujur aja ya, kalau kita ada di Stalingrad, kemungkinan besar bukan jadi sniper, tapi jadi orang pertama yang bilang, "Bang, kayaknya gue nggak cocok deh kerja di sini." Yaudah segitu dulu, sampai ketemu di video selanjutnya. Aku Burhan, pamit undur diri. Assalamualaikum. Subscribe.